Halo, Assalamualaikum. Saya masih akan membahas matematika kelas 6 ya, matematika kelas 6 terbitan Gelora Aksara Pratama. Kali ini saya akan membahas latihan ulangan akhir tahun halaman 143 ya. Oke. Nomor 1 ya, kita akan mulai dengan bilangan bulat. Ada yang masih ingat? Perhatikan bilangan-bilangan berikut: negatif 258, negatif 127, 127, dan 258. Bilangan bulat di atas yang nilainya paling kecil adalah, yang nilainya paling kecil itu berarti bilangan negatif ya teman-teman, yang terletak paling kiri jika di garis bilangan. Yang mana? Oke, berarti jawabannya adalah negatif 258. Karena kalau kita tuliskan di sebuah garis bilangan, semakin ke kiri angkanya maka semakin kecil ya. Ini yang paling kecil adalah 258. Lanjut ke nomor 2. Hasil dari 165 ditambah negatif 132 adalah, kita lihat di sini ya, 165 ditambah negatif 132. Itu hasilnya adalah 33 ya. Lalu nomor 3, negatif 527 dikurang negatif 748. Hasilnya adalah, kita lihat, negatif 527 dikurang negatif 758 ya. Kita buat di sini negatif 527-nya tetap ya teman-teman. Lalu di sini karena ada tanda min dengan min, maka dia berubah menjadi plus atau tambah ya. Jadi negatif 527 ditambah 748. Hasilnya adalah 221. Jawaban nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Perhatikan operasi hitung berikut. Hasil perkalian bilangan bulat di atas yang tepat adalah, sekarang kita cek ya, mulai dari pilihan pertama. Negatif 150 dikali 10 hasilnya 1500. Benar apa salah nih? Salah ya, karena harusnya negatif dikali positif, harusnya hasilnya adalah negatif. Lalu yang kedua, negatif 120 dikali negatif 20 hasilnya adalah 2400. Nah, ini benar teman-teman ya. Negatif dikali negatif hasilnya adalah positif ya, dan angkanya juga benar. 120 dikali 20 itu 2400. Untuk pilihan ketiga, 75 dikali negatif 100 hasilnya 7500. Salah ya teman-teman, karena harusnya positif dikali negatif itu hasilnya negatif. Ini positif berarti salah. Pilihan keempat, 250 dikali 5 hasilnya negatif 1250. Ini juga salah. Harusnya positif dikali positif hasilnya tetap positif. Jadi yang betul hanya pilihan kedua ya teman-teman, yang ini. Oke. Ya, nomor 4 jawabannya di pilihan yang kedua yang benar. Lanjut ke nomor 5. Hasil dari negatif 670 ditambah 480 dibagi negatif 60 dikurang 720 adalah, kita lihat pembahasannya. Negatif 670 ditambah 480 dibagi 60 dikurang 720. Untuk soal seperti ini ya, operasi hitung campur atau OHC. Nah, soal perkalian atau pembagian harus kita hitung terpisah ya. Seperti ini. Ini kita hitung terpisah, nggak boleh negatif 670 langsung ditambah 480 baru dibagi, nggak boleh. Jadi di sini negatif 670 tetap, lalu ini 480 dibagi negatif 60 hasilnya negatif 8, baru dikurang 720. Setelah seperti ini baru kita bisa hitung berurutan. Negatif 670 ditambah negatif 8 dikurang 720. Ini hasilnya teman-teman, negatif 1398. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor 6. Hasil dari 2500 dibagi 325 ditambah 175.
Kita lihat pembahasannya. 2500 dibagi 325 ditambah 175. Untuk soal seperti ini yang di dalam kurung harus dihitung terpisah ya teman-teman. Nggak boleh ini dibagi dulu baru ditambah, nggak boleh karena ada kurung. Jadi di sini 2500-nya tetap dulu. Lalu kita hitung 325 ditambah 175, 500, baru bisa dibagi. 2500 dibagi 500 hasilnya adalah 5. Oke. Oke, lanjut ke nomor 7. 8.750 dikurang 3.200 dibagi 8 ditambah 115 dikali 2 sama dengan P. Nilai P yang tepat adalah, kita lihat pembahasannya. 8.750 dikurang 3.200 dibagi 8 ditambah 115 dikali 2. Oke, di sini juga OHC ya teman-teman, operasi hitung campur, dan kita ingat untuk perkalian dan pembagian harus dihitung secara terpisah. Nah, ini pembagian hitung terpisah, ini perkalian juga hitung terpisah. Jadi ini tetap dulu. 8.750 tetap, lalu 3.200 dibagi 8, 400, 115 dikali 2, 230. Baru kita hitung dari depan. 8.750 dikurang 400 ditambah 230 hasilnya 8.580. Jadi nilai P adalah 8.580. Oke. Next, nomor 8. Bentuk desimal dari pecahan 7/8 adalah, ya, bentuk pecahan 7/8, desimal itu diubah menjadi per 10, 100, atau 1000 ya teman-teman. Kalau penyebutnya 8, kita ubah menjadi per 1000. 8 untuk menjadi per 1000 harus dikali 125. Jadi pembilangnya juga kita kalikan 125. Jadi 7 dikali 125, 875, 8 dikali 125, 1000 ya. 875 per 1000 sama dengan 0,875. Ini desimalnya teman-teman. Lalu nomor 9, hasil dari 6,25 ditambah 31/4 ditambah 75% adalah 6,25 ditambah 31/4 ditambah 75%. Karena ini beda-beda ya, ini desimal, ini pecahan campuran, ini persen. Jadi kita ubah semuanya. Saya lebih suka mengubah semuanya menjadi desimal teman-teman, nggak ribet ya. Jadi semua akan kita ubah menjadi desimal. 31/4 jika diubah menjadi desimal menjadi 3,25. 75% jika diubah menjadi desimal ya menjadi 75/100, desimalnya 0,75. Nah, kalau sudah kita ubah baru kita hitung. Nih 6,25 ditambah 31/4-nya diganti dengan 3,25, 75%-nya diganti dengan 0,75. Ingat, yang dalam kurung harus dihitung terpisah. 6,25-nya tetap, 3,25 ditambah 0,75, 4. Jadi 6,25 ditambah 4. Hasilnya adalah 10,25. Oke. Nomor terakhir, nomor 10. 4,75 dikurang 1/2 dikali 35% dikurang 1/4 sama dengan N ya. Kita akan cari nilai N-nya. Ini juga beda-beda bentuknya teman-teman ya. Ini desimal, ini pecahan biasa, persen, pecahan biasa. Seperti biasa saya lebih suka mengubah ke bentuk desimal semuanya. Jadi 1/2 jika diubah menjadi desimal adalah 0,5. Lalu 35% jika diubah menjadi desimal, pertama jadi pecahan biasa dulu ya, 35/100, desimalnya berarti 0,35. Lalu 1/4 jika diubah menjadi desimal menjadi 0,25. Baru kita hitung di sini 4,75-nya tetap, 1/2-nya diganti dengan 0,5, 35%-nya diganti dengan 0,35, 1/4-nya diganti dengan 0,25 ya. Lalu 4,75 tetap dikurang 0,5 tetap,
ini harus kita hitung terpisah. 0,35 dikurang 0,25 itu 0,10. Baru kita hitung ya, ini harus terpisah teman-teman ya. 0,5 dikali 0,10 harus hitung dulu terpisah. 0,5 dikali 0,10 hasilnya 0,05. Di sini tetap 4,75. Jadi 4,75 dikurang 0,05 hasilnya adalah 4,7. Cukup jelas ya teman-teman pembahasan kita. Terima kasih sudah menyaksikan. Silahkan tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum.